Kalau menurut Moni, kenapa sih kuliah itu penting? Kan banyak ya orang-orang zaman sekarang itu mikir tuh kalau kuliah itu sebenarnya nggak penting. Suara logik aja dengerin, apalagi suara hati kamu. Selamat siang semuanya yang ada di rumah atau yang di sekolah atau dimanapun kalian berada. Pada pagi ini, siang ini, kami bersama Mr. Markus dan juga Monica. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Brian. Nama aku Monica dan aku bakal sama Brian bakal nemenin kalian di podcast hari ini. Sebelumnya mungkin kita mau tanya dulu ke Mr. Markus. Mr. Markus di sekolah ini sebenarnya sebagai apa sih? Ya, Brian, Monik, sehari-hari di sekolah ini, di Sekolah Citra Berkat, saya sebagai guru BK atau konselor untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi Mister setiap hari itu ngajarin apa? Sebetulnya bukan pelajaran ya kalau tugas saya ya. Kalau tugas pelajaran itu tugas guru bidang studi. Kalau tugas saya lebih sebagai konselor, sebagai pembimbing untuk murid-murid yang mungkin sedang ada masalah atau mungkin sedang menghadapi satu tantangan, misalnya merencanakan satu studi lanjut, cita-cita, itu tugas saya untuk membimbing mereka. Jadi bukan guru pelajaran ya. Nah jadi guys, kalian dengar tuh. Nah jadi mungkin kalian yang kayak pengen bingung atau pengen nanya-nanya sesuatu sekitar tentang diri kalian atau dunia perkuliahan nanti, kalian bisa nanya nih ke Mr. Markus. Karena kita lanjut ke kamu nih. Boleh ceritain kamu nih dari kelas mana nih? Perkenalkan, saya Monica Lusriani dari kelas 12-2 di SMA Citra Berkat. Oke, sekarang mungkin apa sih kesibukan kamu nih? Ya, belajar dan persiapan untuk kuliah. Nah, pas banget nih. Kita hari ini pengen bahas apa sih, Brian? Kita bakalan bahas tentang persiapan kuliah. Jadi sobat wajib yang di rumah, siapkan kursi kalian karena pembahasannya akan bakal lama. Oke, jadi mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Udah siap belum nih? Boleh, silakan. Oke, jadi mungkin dari saya dulu. Pertanyaan pertama itu, Mister kan sebelumnya pernah kuliah. Nah, Mister dulunya itu kuliah di mana sih? Ya, kuliah saya dulu di Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dari jurusan ilmu pendidikan, program studinya psikologi pendidikan. Jadi tugasnya ya pasti akan mengarah ke sekolah-sekolah. Nah, di bimbingan konseling itu kan dibagi ya, ada tingkat dasar, tingkat menengah pertama dan menengah atas. Saya mengambilnya yang menengah atas. Jadi masuknya ke guru SMA. Ya, seperti itu. Tuh denger Sanata Dharma. Waktu di fair aku sering tuh ke dia karena itu isinya kebanyakan tuh tentang ilmu pendidikan ya biasanya. Waktu itu kita juga kan ya ke kampus. Iya. Di kampus kita ada ke Sanata Dharma, terus yang kita tahu itu di sana itu banyak keluaran orang itu jadi guru ya. Kayak guru-guru di Ciber juga kebanyakan jadi dari Sanata Dharma sih. Kalau boleh tahu Sanata Dharma itu kira-kira lingkungannya gimana? Universitas Sanata Dharma itu ada di Yogyakarta ya, yang memang kota Yogyakarta itu dikenal sebagai kota pelajar. Dari Yogyakarta itulah memang banyak pelajar-pelajar yang serius gitu ya, ingin mencapai cita-citanya, dan di sana juga ada UGM yang terkenal itu ya. Nah, mereka juga berbondong-bondong dari seluruh penjuru Indonesia inginnya kuliah di UGM. Namun di Sanata Dharma juga nggak kalah dengan UGM ya. Banyak sekali mahasiswa yang dari luar Yogyakarta, terutama yang ingin menjadi guru. Namun bukan hanya pendidikan guru saja di sana. Yang namanya universitas itu ada banyak sekali macam ya jurusannya. Ada ilmu ekonomi, ada bahasa Inggris, ada psikologi murni, ada MIPA dan sebagainya. Tapi memang Sanata Dharma itu awalnya didirikan hanya untuk sekolah guru. Maka pendidikan guru tertua di Indonesia
itu salah satunya adalah di Sanata Dharma selain di yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro gitu. Wow, keren banget ya Sanata Dharma ini. BTW, kamu ini kan kemarin udah sempet kampus visi tuh. Terus kayak kita dari program di SMA Cipta Balet ini juga udah banyak banget tuh program kampus visitnya. Nah, kamu ini udah kepikiran belum sih kira-kira nanti lulus mau kuliah di mana nih? Sebenarnya pas kelas 11 itu ada kayak kegiatan seperti edufair dan hal seperti itu masih bingung banget kan, soalnya apalagi edufair itu ada lebih 10 pemimpin datang. Dan akhirnya sih untuk pilihan PTS akhirnya pilih UBM karena kebetulan dapat beasiswa yang bagus di UBM. Tapi pikir-pikir lagi mungkin yang lebih cocok untuk saya itu di PTN, di mana saya bisa coba mencapai lebih tinggi. Oh, jadi udah mau pikiran mau di UBM nih. Tapi UBM itu jadi second choice. Iya. Nah, kayak kalau menurut Moni, kenapa sih kuliah itu penting? Kan banyak ya orang-orang zaman sekarang itu mikir tuh kalau kuliah itu sebenarnya nggak penting. Sebenarnya menurut saya kuliah itu penting karena udah tahu di zaman sekarang untuk mendapat pekerjaan yang bagus itu minimal tuh S1 dan itu hanya bisa didapatkan di kuliah. Mungkin untuk beberapa orang kuliah itu nggak penting karena mereka mendapat pekerjaan sebagai content creator dan hal sebagainya yang tidak memerlukan kuliah. Tapi bagi orang yang ingin pekerjaan lebih menjurus ke suatu yang spesifik seperti contohnya software engineering atau teknik, itu kan perlu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan bagus di bidang itu. Oke, menurut kamu ini oke sebenarnya aku nanya dulu deh, kamu ini udah tahu belum kira-kira passion kamu itu gimana sih? Nanti buat mungkin yang bisa menuju kamu ini untuk milih kuliah jurus aja. Sekarang sih udah ada, saya sekarang ada interest yang tinggi di ilmu teknologi. Oleh karena itu nanti saat kuliah saya harap bisa masuk bidang jurusan berhubungan teknologi. Kita aminin ya guys, amin. Amin. Tahu aja, Monik ini banyak ngajar kita di kelas informatika juga ya. Kan kita informatika belajar tentang Python. Nah, karena itu Monik ngajarin kita juga. Keren banget ya guys. Keren banget sih. Oke, jadi menurut Mr. Markus nih yang udah kuliah, terus juga udah ada pekerjaan, menurut Mr. tuh kayak tadi yang ditanya ke Kak Monik, menurut Mr. tuh kenapa sih penting buat kuliah? Ya, kuliah itu penting karena yang namanya profesional ya, itu harus dibuktikan dengan ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi itu hanya didapat dari kuliah. Kuliah tidak cukup hanya S1, kalau perlu S2 atau S3 gitu ya. Jadi hanya dengan kuliah kita bisa mencapai profesionalisme kita. Disebut profesi kalau memang kita punya dasar ilmu yang kuat. Namun ada juga orang yang dalam tanda kutip beruntung gitu ya, tidak perlu kuliah tapi dia bisa sukses dalam pekerjaan. Ada banyak, mungkin kita tahu Mark Zuckerberg gitu ya, pendirinya apa namanya tuh, Zoom ya, Facebook ya, Facebook itu luar biasa itu. Selain dia punya skill, tapi dia juga punya keberuntungan. Walaupun tidak selesai dalam kuliah, tapi dengan kemampuannya, skill yang dia tekuni, dia mampu untuk mendirikan Facebook sampai sedemikian hebatnya. Ada juga orang-orang Indonesia yang beruntung tidak selesai kuliah atau bahkan tidak mengenal kuliah, tapi bisa sukses. Tapi mereka tidak bisa disebut sebagai profesional. Mereka hanya praktisi yang dalam tanda kutip beruntung gitu ya, punya kesempatan dan punya modal yang besar, bisa memanfaatkan itu. Atau mungkin karena orang tuanya cukup berada, kaya, sehingga bisa sedikit uangnya, sedikit itu mungkin juga banyak ya, diberikan kepada anaknya untuk jadikan modal. Namun kalau memang orang tuanya tidak punya uang yang banyak, tapi hanya cukup untuk mengkuliahkan, ya bersyukur saja. Itu jalan keluar bagi kamu untuk menjadi seorang yang profesional. Dan orang profesional pasti dibutuhkan
Tidak ada profesional yang nganggur atau tidak dibutuhkan. Pasti dicari dan dibutuhkan. Tadi kan Mister pernah bilang kuliahnya juga ada yang sampai S2 ke S3. Nah, mungkin para sobat Wajik di rumah juga ada yang belum tahu sebenarnya apa sih fungsinya S2, S3. Kenapa nggak habis S1 terus udah kita berhenti kuliah terus langsung cari kerja ya. Oke. Langkah dari S1 ke S2 atau S2 lanjut ke S3 itu langkah untuk menjadi semakin profesional dan semakin mendalami ilmu pengetahuan. Ya memang tidak wajib ya, dari S1 langsung lanjut ke S2 itu tidak wajib. Boleh saja ada jedanya diisi dengan bekerja, boleh. Siapa tahu untuk kuliah S2 membutuhkan biaya yang besar sehingga dia harus nabung dulu. Maka lulus S1 bekerja dulu, nanti baru lanjut ke S2. Seperti itu. Jadi hanya jeda target untuk mengumpulkan modal kuliah saja sebetulnya ya. Tapi biasanya modal kuliah itu tidak lebih besar daripada modal untuk usaha. Gitu. Aku penasaran nih, Sar. Dulu Mister tuh waktu sebelum kuliah, Mister tuh ada persiapan kuliah tuh kayak gimana sih? Gimana cara Mister nentuin nih? Mister tuh punya passion di pendidikan itu. Oke. Saya sebetulnya bukan orang yang orang yang lurus-lurus saja gitu ya, atau langsung pada tujuan. Cita-cita saya awalnya itu bukan menjadi guru atau menjadi konselor. Cita-cita saya itu menjadi pastor waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu di sekolah pastor itu, di seminari, saya tertarik dengan psikologi. Akhirnya ketika saya tidak lanjut di seminari, saya memutuskan untuk mencari kuliah yang psikologi. Namun karena keterbatasan biaya, saya banding-bandingkan nih, psikologi mana yang saya bisa jangkau biayanya. Akhirnya ketemu yang namanya psikologi pendidikan. Akhirnya saya masuk ke program studi psikologi pendidikan itu yang biayanya lebih terjangkau. Ada psikologi yang lain tapi harganya tidak terjangkau, seperti psikologi murni gitu ya, atau psikologi komunikasi, itu biayanya lebih mahal untuk kuliah. Yang penting bagi saya adalah saya masih bisa nantinya bekerja di bidang psikologi gitu. Kan tadi kita juga baru tahu sebenarnya Mister itu pengen awalnya itu jadi pastor ya, bukan jadi betul. Oke. Dari jalan yang Mister pilih itu ya kan banyak lika-likunya. Nah, menurut Mister selama ini perjalanan yang Mister lewati itu worth it gak sih sampai sekarang? Apa Mister ada penyesalan Mister kayak enggak sih, mungkin harusnya pas dulu saya itu pilih ini atau apa gitu, Sar? Betul. Saya ada momen yang sebetulnya saya menyesal gitu ya. Menyesalnya adalah karena saya tidak mendapatkan bimbingan yang serius semenjak waktu SMP ataupun SMA. Jadi zaman dulu guru BK itu dianggap sebagai polisi sekolah gitu ya. Suka menghukum, suka menjaga di pintu gerbang kalau ada yang terlambat dan sebagainya, sedikit-sedikit push up atau mungkin sedikit-sedikit menghukum marah gitu ya, sehingga saya tidak dekat dengan guru BK saya waktu SMA. Dan saya kira bukan hanya saya ya, banyak murid juga tidak dekat dengan guru BK. Betul. Dan karena nggak dekat maka ilmu guru BK tentang passion, tentang merencanakan masa depan, tentang perkuliahan itu tidak tersampaikan oleh guru BK saya. Akibatnya saya hanya mengikuti katakanlah naluri gitu ya. Saya tertarik dengan sosok pastor. Maka saya coba untuk kuliah di seminari. Dan setelah menjalani beberapa tahun, ternyata kok saya merasa gersang gitu ya,
tidak bertumbuh di seminari itu. Tapi saya merasa ada ketertarikan dengan psikologi. Nah itu kan jadi membuang waktu ya beberapa tahun di seminari. Nah itu termasuk salah jurusan karena tidak dikenalkan dengan motivasi, dengan passion, dengan rencana studi lanjut dan sebagainya oleh guru BK saya. Tapi itulah juga yang menginspirasi saya untuk menjadi guru BK. Jangan sampai ada yang salah jalan lagi seperti itu. Membantu kita semua yang mungkin butuh bisa konsultasi ke Mr. Markus juga biar gak salah jurusan. Boleh. Nah, jadi lanjut deh, kalau Kamonik gimana sih persiapan Kamonik untuk kuliah untuk saat ini? Kebetulan aku juga sempat dengar kan Kamonik sempat ngikutin paskibra seleksi sampai masuk kabupaten. Nah itu tuh gimana tuh? Ada hubungannya nggak sih? Hubungannya jadi Kamonik mungkin ada persiapan apa? Terus kayak hal-hal yang mungkin bisa membantu Kamonik untuk kuliah nanti. Menurut Kamonik tuh ada nggak sih? Sebenarnya jurusan aku sama paskib agak jauh ya. Iya. Aku ikut paskibra itu bukan karena masalah jurusan atau apa gitu. Pertama ikut buat iseng-iseng aja. Waduh, iseng-iseng berhadiah ya guys. Benar banget sih, sampai provinsi kalau Ya karena kebetulan masih ada waktu dan juga ada banyak free time dan akhirnya ya jadi serius karena udah mulai sesuatu ya selesai aja kan. Iya. Dan untuk jurusan persiapannya mungkin bisa dari di rumah belajar secara mandiri juga lebih mengenai jurusannya sendiri di luar sekolah karena kan sekolah mengajar itu bukan ngajarin berdasarkan jurusan kamu mau apa ngajar itu doang kan, tapi ngajarin itu luas dan gak gitu spesialisasi banget ke dalam hal yang kamu minati kayak gitu. Jadi pasti kita perlu belajar mandiri kalau kita benar mau siap-siap banget ya untuk jurusan kita mau. Oleh sebab itu palingan kalau mau siap-siap untuk jurusan atau kayak kuliah kayak gitu mungkin cari tahu mengenai kuliahnya, kamu mau kuliah di mana, cari tahu tentang jurusannya, butuh belajar apa aja biar saat masuk kalau kita masuk nggak kayak yang kita tahu nol. Iya, kita harus paham dulu lah ya gimana sih jurusan yang kita pilih, apa rintangannya gitu ya. Oke, jadi selama kuliah nih, Mister kan kebetulan kayak tiba-tiba banget nih pengen jadi psikolog nih. Nah, pasti ada dong rintangan-rintangannya, apalagi tiba-tiba berubah jadi yang tadinya sebelumnya pengen jadi pastor ke psikolog. Menurut Mister, apa sih rintangan-rintangan yang Mister hadapin selama masuk ke Sanatan Dharma ini jurusan Mister? Kalau rintangan waktu itu memang tidak terlalu berat ya, karena saya sendiri memang sangat berminat dengan psikologi, maka saya berusaha keras dengan happy gitu ya untuk mencari informasi tentang psikologi itu. Ya sama ya seperti Monik ya, coba mencari tahu tentang kuliah-kuliah yang akan dijalani seperti apa. Saya tinggal cari aja dengan senang hati karena memang sejak di seminari kok saya suka sekali ya dengan psikologi. Jadi rintangan tidak terlalu terasa, hanya mungkin lebih ke tantangan gitu ya. Karena kalau dari sisi biaya kuliah itu sebenarnya termasuk mahal juga ya. Namun tantangan di depan saya adalah bagaimana cara saya supaya bisa membiayai kuliah saya. Maka saya pikir-pikir terus cari-cari informasi. Oh ada pembukaan peminatan beasiswa. Maka oke, saya coba cari tahu informasi syaratnya apa. Oh syaratnya IPK minimal 2,75 waktu itu ya. Bukan 3 ya, kalau sekarang kan kebanyakan 3 ya. Dulu 2,75. Oke, saya lebih dari itu. Saya ambil. Kemudian ada tantangan lagi, ada beasiswa yang lebih bagus lagi. Saya ambil lagi, dapat 2 beasiswa sehingga secara pembiayaan saya kuliahnya 0%. Tidak dibiayai sama sekali oleh orang tua gitu ya, sebetulnya gitu. Terus masih ada sisa dari uang beasiswa itu untuk masuk ke tabungan saya.
Jadi lebih tantangan ya. Kalau rintangan ya mungkin setiap orang ada tapi berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu kita kuat mental untuk menghadapi rintangan sehingga selalu terbuka peluang-peluang untuk melihat tantangan ke depan ini. Kalau kita pesimis terhadap rintangan gitu ya, menganggap rintangan itu sebagai hambatan yang tidak bisa kita atasi, ya sampai kapanpun kita tidak bisa mengatasinya. Tapi kalau rintangan dianggap sebagai tantangan, paling tidak saya punya keyakinan saya akan segera keluar dari kesulitan atau rintangan. Seperti itu. Kalau menurut Monik, kan kita selama ini masih di sekolah ya, kita kan belum kuliah. Menurut Monik, kita di sekolah itu ada gak sih rintangan atau hambatan yang mungkin hambat atau mempersulit Monik buat persiapan kuliah gitu? Mungkin untuk rintangan atau hambatan kurang ada, tapi palingan untuk semuanya mungkin mereka merasa kayak nyesel ambil pelajaran minat ini karena susah banget jadi kayak gitu. Aku sendiri pernah ngerasain itu sama ujian pelajaran fisika. Soalnya ada hubungannya gitu ya? Iya, tapi sebenarnya ada hubungan. Soalnya kan teknologi itu ada hubungan sama teknik, dan untuk ngambil teknik itu butuh fisika. Tapi kalau ini kan Monik ambil jurusan apa? Ilmu komputer, tapi masih bisa ada hubungannya nanti kalau ada spesialisasi apa lagi. Oh. Jadi sebenarnya pernah merasa kayak nyesel, tapi saya mikirin pelajaran yang lain yang harus belajar apa dan mikirin masa depan nanti butuh, nyeselin itu langsung kayak hilang kayak gitu. Soalnya mendingan ini daripada itu kan, daripada pilih yang salah mendingan yang pilih ini yang udah pas kayak gitu. Jadi sebenarnya rintangan kurang ada, palingan cuman sebentar aja kayak Mr. Markus katakan, nanti masa depan juga akan hilang dan mungkin kita masa depan juga mikir untung aku ambil ini walaupun ada susah-susahnya. Wah, buat teman-teman aku tuh yang banyak banget nih yang kayak nyesel milih peminatan itu, boleh tuh belajar dari kamu nih untuk belajar dari rintangan. Jadi kalau aku dengar-dengar tadi kita harus punya ambisi yang kuat juga ya. Jadi kita harus benar-benar tekun, benar rajin, dan juga kita, menurut aku sih kita harus benar-benar tahu banget ya apa sih yang ada di diri kita, apa sih yang kita mau sebenarnya, biar kita lebih enjoy aja gitu waktu kita kuliah. Nah, jadi menurut Mister tuh waktu yang tepat buat kita siap-siap kuliah tuh kapan sih? Mungkin SMP atau dari SMA atau dari kapan nih? Kalau menurut saya itu kayak mungkin kalau kelas 10 itu mereka masih fokus adaptasi ke SMA ya, mereka belum fokus ke perkuliahan tuh. Kayak kita juga mungkin pas kuliah bisa ada banyak tuh saran dari orang itu 1 tahun kuliah tuh jangan mikirin apa yang bakal dilakuin di kuliah, tapi kita fokus aja dulu adaptasi dulu di kuliah gitu kan ya. Atau mungkin di kelas 11 juga kita mungkin pada main-main juga, mungkin saran dari Mister. Oke. Yang saya pikirkan untuk persiapan kuliah itu paling bagus itu memang paling emas ya. Masa paling emas itu ada di SMA. Kelas 10, 11, 12. Kalau kelas 7, 8, 9 itu lebih ke pengenalan diri ya. Pengenalan diri kalau dikaitkan dengan rencana kuliah di SMP itu saat-saat mereka harus eksplor, dia tertarik pada karir apa, cita-cita apa, itu bisa dieksplor di SMP. Di SMA diharapkan sudah lebih mantap. Maka karir D itu paling bagus itu di kelas 8 atau 9 SMP. Sehingga di SMA mereka sudah punya gambaran tentang cita-cita. Ragu-ragu juga boleh, waktu kelas 10 SMA boleh ragu-ragu, tapi diharapkan dengan karir D, dengan edufair, dengan kunjungan kampus gitu ya, siswa menjadi lebih tertantang lagi nih. Saya cita-citanya apa sih? Saya harus merencanakan kuliah kemana sih? Saya harus jurusan apa atau program studi apa sih? Itu makin menemukan jati dirinya. Namun sekali lagi ya, proses penemuan jati diri itu tidak bisa hanya dengan hadir edufair, tidak bisa hanya mengikuti karir D atau kampus visit. Harus
ada dalam dirinya usaha untuk mengenali siapa saya. Saya itu bakatnya di mana? Saya punya kemampuan apa di pelajaran? Artinya pelajaran apa yang paling saya mampu? Kalau sampai ketemu pelajaran yang saya mampu itu apa? Itu biasanya orang akan terpandu dengan sendirinya untuk mendapatkan rencana kuliahnya. Contoh, saya bagus di biologi dan kimia. Orang bisa bertanya-tanya, biologi dan kimia ini cocoknya kuliah di mana? Mungkin bisa kedokteran, mungkin bisa farmasi gitu ya. Atau Monik mungkin berpikir, saya suka fisika, suka matematika. Berarti lebih kemana nih? Mungkin ke teknik gitu ya. Tapi teknik apa? Ternyata saya juga suka dengan komputer, suka dengan sistem informasi. Nah, mungkin lebih berkaitan dengan teknik komputer gitu ya. Bisa dikait-kaitkan begitu karena ada usaha untuk mengenali diri, kemampuannya di mana. Dilihat dari mata pelajarannya aja. Kalau seseorang siswa misalnya ya, dia mampunya di bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian dia juga suka dengan sosiologi. Kira-kira mau mengarah kemana nih nanti cita-citanya? Bisa macam-macam ya, bisa mungkin jadi sastrawan bisa ya. Jadi kuliahnya nanti memilih kuliah sastra Indonesia boleh, sastra Inggris boleh. Karena ada sosiologinya, mungkin dia cocok menjadi seorang sosiolog. Gitu. Kuliahnya di sosiologi. Atau mungkin ditambah juga dengan suka dengan PKN yang ada bau-bau politik gitu ya. Berarti dia bisa kuliah di Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, mau jadi dubes bisa, ya kan, diplomat. Atau mau menjadi seorang motivator juga bisa dari situ. Karena ilmu komunikasi ada di FISIP ya. Kemudian kalau mau jadi politisi memang itu tempatnya. Jadi tinggal kita berusaha mengenali diri saja. Pelajaran apa yang paling bagus di antara semua pelajaran yang lain, dikait-kaitkan dalam hidup kita. Saya nggak tahu, mungkin Monik begitu juga ya. Iya, soalnya kalau kita suka suatu pelajaran biasanya itu karena itu pelajaran unggul kita juga. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan kayak gini tuh penting ya, ternyata kita harus mikirin kayak pelajaran yang kita suka. Kita tuh udah harus lihat gitu ya dari dalam diri kita tuh sukanya apa sih, biar kita nanti bisa dipikirin ke depannya mau kemana. Itu penting ya ternyata. Betul, bukan hanya suka ya, tapi unggul seperti kata Monik tadi ya. Jadi suka, nilainya bagus-bagus, nah itu yang harus kita olah lebih dalam. Itu mungkin mengarahkan kita pada cita-cita atau rencana studi lanjut kita mau kemana. Kalau nilai kita cenderung pelajaran tertentu cenderung jelek, ya mungkin memang bukan kemampuan kita di situ. Mungkin passion kita juga nggak ke situ. Kalau kita memilih ke situ mungkin bisa lolos, tapi kuliahnya nanti dengan penuh penderitaan kan, itu salah jurusan. Nanti kita mau pasti lagi di kuliahnya. Betul, banyak mata kuliah fail nanti ya. Terus mungkin Kalau menurut Mister, kira-kira siapa nih yang bisa bantu kita di persiapan kuliah? Kan kita tahu ya, Mister itu salah satu orang yang benar-benar bakal bantu kita banget sebagai murid. Kalau misalkan kita bingung mau pilih jurusan apa, Mister itu juga pernah bilang ya, kalau kita ada bingung pilih jurusan apa, mungkin bisa konsul sama Mister. Kebetulan Mister juga guru BK. Jadi menurut Mister, kira-kira siapa yang paling tepat? Ya, orang yang paling tepat itu sebetulnya adalah diri sendiri ya. Yang paling tahu kita mau kemana, akan senang dengan pekerjaan apa, itu adalah diri kita sendiri. Maka jangan kita kemudian malas-malasan untuk mengenal diri kita. Kenali saja terus sehingga kita tahu persis potensi kita itu lebih banyak ke arah mana.
kelemahan kita itu di arah mana, sehingga kita bisa memetakan diri. Oh, kalau potensi saya yang bagus-bagus ke arah sini, berarti saya akan ke arah sini, pasti akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau yang potensi yang lemah ada di sini, ya jangan diambil. Jadi kenali diri kita sendiri. Itu orang yang paling tepat ya, itu adalah diri sendiri. Orang yang lain yang bisa membantu adalah yang kedua adalah guru BK ya. Guru BK itu punya banyak informasi tentang bagaimana cara menggali potensi diri, bagaimana cara kita mengenali mata pelajaran, bagaimana mengatasi kesulitan dalam pelajaran, bagaimana kita memfokuskan diri pada satu pilihan untuk rencana kuliah. Itu biasanya guru BK tahu ya. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua itu mungkin karena pengalamannya gitu ya, walaupun dia mungkin sudah punya karir yang berbeda-beda gitu ya, tapi orang tua patut kita dengarkan juga. Orang tua zaman sekarang kalau pikirannya demokratis gitu ya, biasanya akan membantu anaknya untuk mengajak anaknya untuk mengenali diri juga. Jadi tidak harus mengikuti kemauan orang tua, tapi melihat anaknya. Nak, kamu mampu apa? Kamu suka pelajaran atau pekerjaan apa? Oh, saya suka pekerjaan ini. Oh, berarti kemungkinan kamu kuliahnya ke arah A. Kalau begitu papa akan mengajak kamu ke kampus ya. Kita jalan-jalan ke kampus, kita mengenal kampus yang cocok untuk cita-cita kamu itu yang mana. Itu kan orang tua juga bisa membantu ya. Dan di kampus kan biasanya kita mendapatkan narasumber yang kredibel untuk mencocokkan diri kita. Makanya kalau kita kampus visit, sebenarnya kita bisa dialog antara diri kita dengan mungkin dosen di sana gitu ya. Saya cita-citanya ini, saya ingin kuliah di sini, tapi apakah cocok ya? Apakah saya boleh tahu ada mata kuliah apa saja di kampus ini? Jadi orang tua cocok, mungkin diajak ke kampus, ketemu dosen juga bisa menjadi orang yang membantu gitu. Kalau sekarang mungkin ada bantuan lagi dari teknologi ya. Kalau zaman saya nggak ada bantuan dari teknologi, Mbah Google belum ada waktu itu ya. Sekarang kita bisa cari informasi di internet. Pakai Google gitu ya? Ya bisa pakai Google, tapi jangan mendewa-dewakan Google ya. Kita harus tanya pada diri kita sendiri, apakah informasi dari Google itu cocok dengan kita atau tidak. Dikonfirmasi lagi ke guru BK dan orang tua. Jangan-jangan informasi dari Google itu salah, karena Google kan mesin ya. Jadi harus dikonfirmasi pada realita yang sebenarnya. Jadi ada banyak bantuan sebenarnya. Guru-guru yang lain, mata pelajaran apapun itu ya, itu juga bisa menolong. Gitu. Saya juga ada penasaran sih sama soal ini. Kan kita penting banget ya buat kenal diri sendiri. Nah, gimana biar mungkin ada sobat ojek yang di rumah yang mungkin masih belum tahu kalau dia itu udah kenal sama dirinya mereka sendiri. Nah, menurut Mister, gimana cara kita tahu kalau kita itu udah kenal sama diri kita sendiri atau belum? Terus kalau misalkan belum, kira-kira cara, mungkin contohnya itu gimana biar bisa kita kenal sama diri kita sendiri? Menurut Mister gimana? Ya, ada banyak cara ya untuk mengenali diri kita sendiri. Yang paling mudah adalah kita menikmati apa yang kita lakukan. Kalau kita suka basket misalnya ya, kita main basket, senang sekali, bahkan bisa mengembangkan diri kita di bidang basket. Ya berarti dia mulai mengenali diri bahwa dia punya bakat di basket. Tapi ada orang lain juga yang nggak suka basket, suruh latihan basket nggak pernah bisa, bahkan sering jatuh, bahkan dribble aja keliru. Setiap kali main selalu dikenai peluit, pelanggaran gitu ya.
oh berarti mungkin dia tidak punya potensi di situ, tidak mengenali dirinya di situ. Maka mungkin cari yang lain. Ternyata di rumah dia punya lukisan-lukisan yang bagus, membuat anime yang bagus. Nah, mungkin dia punya keunggulan di situ. Oh ya, saya jadi mengenal diri saya suka dengan seni. Ada juga yang sangat suka dengan menari, gitu ya. Oh ya, mungkin dia memang cocoknya jadi penari, gitu ya. Punya bakat menari. Ada yang punya bakat melukis. Ada juga yang punya bakat berhitung. Senang sekali kalau berhitung, gitu ya. Sampai lupa waktu menghitung. Berapa tambah berapa, pakai rumus apa, dicoba dan dia sangat semangat, sangat happy di situ. Berarti memang cocoknya dia bekerja di bidang hitung-hitung. Ada juga yang punya bakat setelah mengenali diri, gitu ya, punya bakat berdagang. Sejak kecil dia sudah suka transaksi, gitu ya, menjual barang ke teman-temannya. Pensil aja yang mungkin sudah pernah dipakai dibisniskan, dijual atau disewakan. Boleh kamu pakai ini tapi disewakan ya. Itu berarti dia memang sudah punya bakat untuk bisnis ya, untuk berdagang. Boleh itu dikembangkan. Dan mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang sukses berawal dari bakat yang tadi, sejak kecil sudah dia minati berdagang itu. Iya sih. Gitu. Jadi penting ya, kita harus tahu kayak dari kecil kita sukanya apa, sampai mungkin kalau kita udah tahu kita harus menggali terus sampai kita tuh benar-benar dapet gitu loh kalau kita emang suka di bidang itu. Kalau Tapi ada juga yang suka tidur loh. aduh, betul, suka tidur. Suka tidur itu bukan bakat sih itu ya. Itu dia mengikuti keinginan, kelemahan tubuhnya. Akibatnya ya dia menjadi orang yang lemah. Karena suka tidur maka sering tertinggal oleh teman-temannya yang lain. Minimal tertinggal ilmu pengetahuannya. Ya, yang lain memperhatikan guru, dia tidur. Ya kan? Suka tidur di kelas tuh. Tertinggal gitu loh. Minimal tertinggal informasinya. Apalagi kalau sering tertidur di kelas atau sering terlambat datang karena tertidur, susah bangun, ya pasti akan tertinggal kan? Mungkin tertinggal antar jemputan, mungkin tertinggal oleh teman-temannya yang sudah selesai ujian, tapi dia baru datang. Itu semuanya karena mengikuti kelemahan tubuh. Tubuh kita itu ada kelemahan, tapi jangan selalu diikuti gitu ya. Harus melihat ke depan. Saya harus berjuang supaya saya bisa menjadi orang yang berhasil sesuai dengan harapan kita. Gitu. Kalau untuk Kamonik nih, tadi kita dengar sih Kamonik ini kayaknya udah siap banget nih kayak mau milih jurusan yang Kamonik pilih. Nah, boleh dijelasin nggak sih lebih dalam lagi kayak gimana sih cara Kamonik dari kecil menggali potensi diri dari dalam diri Kamonik sampai yakin banget gitu loh buat milih ini. Mungkin sejak kecil aku sendiri salah satu alasan kenapa kita bisa tahu jurusan apa yang masuk ke kita itu karena kita sudah
Monik dulu. Menurut Monik, apa sih keunggulan atau kerugian dari PTN dari PTS masing-masing itu? Atau menurut Monik, ya PTN lebih baik misalkan karena apa gitu? Atau mungkin sama-sama baik? Ada mungkin menurut pribadi masing-masing aja juga. Ya menurut Monik gimana? Sebenarnya pasti setiap hal itu ada pro dan kontranya. PTN sama PTS punya pro dan kontra sendiri juga. Contohnya di PTS kalau kita kampus itu kita pasti ada salah satu hal yang paling kita perhati itu fasilitas juga kan. Dari fasilitas sendiri kita tahu lah PTS pasti lebih unggul dalam segi itu. Tapi kita juga bisa lihat kalau di PTN lebih unggul dalam segi prospek kerja juga. Mungkin karena PTN itu lebih terkenal dan bisa dibilang lebih tua kan. Jadi perusahaan-perusahaan lebih cari itu lulusan mahasiswa dari PTN. Apalagi kalau PTN-nya udah dalam peringkat lebih tinggi daripada PTS kan biasanya di negara kan. Oleh sebab itu kita juga harus mikir kita kedepannya mau prioritaskan apa, kenyamanan saat kuliah atau mungkin prospek masa depannya. Itu lebih ke pribadi masing-masing. Karena mungkin kalau mereka mau dua-duanya ya mereka biasanya keluar negeri. Tapi secara pribadi buat orang-orang yang nggak mau keluar negeri, mau yang di Indo aja kan, mereka pertimbangkan beberapa hal dari segi biaya dan lain sebagainya. Dan kalau kita secara realistis ya, PTN bisa dibilang lebih murah karena biasanya menyesuaikan situasi keluarga kita. Tapi PTS kita juga bisa dapat beasiswa dan beberapa PTS juga menyediakan beasiswa 100%. Yeah. Aku sendiri memang lebih milih PTN karena prospek kerjanya. Tapi nggak tahu ya buat yang lain itu mereka pilih yang mana itu berdasarkan pilihan masing-masing dan mungkin juga input dari keluarga dan mungkin dari guru juga dapat input dari guru juga berdasarkan menurut guru kita punya potensi itu kemana yang bagus buat kita juga kita harus dengar masukan dari orang lain juga kan. Kurang lebih itu aja sih. Jadi sebenarnya penting banget ya untuk kita bisa tahu yang tadi kayak Mr. Markus bilang, kita harus tahu potensi diri kita dulu, habis itu baru kita bisa konsul ke orang-orang yang mungkin bisa bantu kita nanti ke depannya gimana. Kalau untuk Mr. Markus nih, menurut Mr. apa sih bedanya PTN sama PTS? Ya kalau PTN dan PTS sebenarnya kan sudah jelas ya, PTN itu berarti negeri, PTS itu swasta. Namun yang harus kita tahu, yang namanya PTN maupun PTS itu ada PTN PTS yang bagus, tapi juga ada PTN maupun PTS yang tidak bagus. Artinya tidak bagus itu dari sisi akreditasinya gitu ya. Kalau PTN atau PTS itu akreditasinya sudah A atau unggul, maka itu bisa dipercaya bahwa lulusan dari universitas tersebut atau dari perguruan tinggi tersebut itu pasti lulusan dengan kemampuan yang tinggi gitu ya, karena memang dari kampus yang kualitasnya bagus. Tapi ada PTN maupun PTS yang akreditasinya masih C gitu ya. Ada dua kemungkinan kalau akreditasinya masih C ya. Yang pertama, kemungkinan itu fakultas atau program studinya masih baru, mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, belum ada lulusan, maka akreditasinya C gitu. Tapi ada juga yang akreditasinya C itu bukan karena baru saja berdiri program studi atau fakultasnya, tapi sudah bertahun-tahun ada di situ, tapi tidak berkembang. Mungkin fasilitasnya tidak diperbaharui oleh perguruan tingginya, atau mungkin dananya tidak disupport oleh yayasannya. Akhirnya ya pendidikannya hanya segitu-segitu aja, tidak ada kualitas yang unggul. Bahkan mahasiswanya juga malas-malasan untuk datang kuliah karena melihat dosennya juga jarang hadir, akibatnya malas, maka akreditasinya C. Jadi kita harus lihat akreditasi ya kalau kita mau membedakan
PTN PTS yang bagus yang mana, yang nggak bagus yang mana. Kalau di area Jawa gitu ya, di Pulau Jawa ini hampir semua PTN-nya adalah bagus ya, minimal akreditasinya B. Tapi kebanyakan sudah A dan unggul gitu ya. Kalaupun ada yang C biasanya program studi yang baru. Tapi kalau di luar Pulau Jawa banyak sekali itu yang akreditasinya masih ya nggak bagus gitu ya, masih C gitu ya. Berarti fasilitasnya juga nggak bagus. Nah sekarang pemerintah juga mengkategorikan PTN itu ada PTN BH. PTN BH itu perguruan tinggi negeri berdasarkan hukum gitu ya, berbadan hukum. Artinya apa? Artinya perguruan tinggi negeri itu sudah dinyatakan layak untuk mandiri secara kemampuan, secara dosen, kemudian jumlah mahasiswanya itu dia sudah boleh mandiri, tidak bergantung pada subsidi dari pemerintah. Maka dia bisa kerjasama juga dengan luar negeri ya. Saya ambil contoh, kalau di Universitas Indonesia gitu ya, banyak bangunan yang masih baru selesai dibangun, itu ada tulisannya, dikasih tulisan Fujika. Fujika itu apa? Itu satu perusahaan dari Jepang. Kemudian ada yang gedungnya dinamai Toyota, berarti kerjasama dengan Toyota. Maka boleh yang sudah berbadan hukum itu kerjasama dengan mereka. Artinya bukan hanya dikelola oleh Departemen Pendidikan saja, tapi sudah ada kerjasama dengan luar negeri. Lulusannya juga diakui di tingkat luar negeri, karena akreditasinya sudah unggul atau A dan sudah berbadan hukum untuk mandiri. Ada kampus yang belum berbadan hukum, artinya masih disubsidi oleh pemerintah. Gitu ya. Pasti perkembangannya akan lebih lebih lambat gitu ya daripada yang sudah berbadan hukum. Tapi itu juga berimbas kalau kita kuliah di perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum atau sudah mandiri, pasti biayanya juga akan lebih tinggi, lebih mahal. Tapi kualitasnya terjamin bagus, dan itu mendorong seperti yang Moni katakan, PTN lebih banyak diminati di dunia kerja gitu. Tapi di swasta juga nggak kalah sekarang ya, banyak sekali kampus swasta yang bagus-bagus, bahkan ada yang sudah bersaing dengan kampus negeri ternama gitu ya, peringkatnya itu nggak jauh beda gitu ya, ada. Itu tanda bahwa perguruan tinggi swasta PTS itu banyak yang bagus, apalagi di Pulau Jawa ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih perguruan tinggi nantinya. Pilihlah yang akreditasinya bagus atau punya prospek bagus ke depan gitu. Itu mungkin ya. Oke. Oke, jadi pastinya kita harus kita dari tadi kita udah dengerin ya gimana nih Kak Monik sama Mr. Marcus nih selama perjalanan hidupnya. Untuk Kak Monik dia udah mau kuliah bentar lagi, terus udah dipikirin gimana sih caranya. Mungkin kalian bisa tahu dan belajar dari Kak Monik. Dan untuk Mr. Marcus juga kalian bisa yang mau konsul-konsul terutama bisa nanya-nanya ke Mr. Marcus juga, bisa ya cari info lah ke teman-teman sekitar juga. Nah, oke. Gak kerasa nih kita udah cukup lama ya ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin Brian ada yang pengen ditanyain lagi nggak nih? Iya, ada sih, cuman pengen bilang kalau persiapan kuliah itu penting. Jadi kalian juga harus tahu dari diri kalian sendiri juga. Itu saya juga belajar sih dari sini, kalau hal itu sangat penting banget biar kalian nggak salah jurusan. Iya, dan kalian juga harus tahu pastinya potensi kalian di dalam diri kalian tuh apa sih yang sebenarnya. Ya nanti kalian nggak nyesel nih waktu kuliah nanti. Iya. Oke, jadi mungkin segitu aja kali ya untuk kita hari ini. Iya. Mungkin kita jargon dulu. udah tahu kan jargon kita apa? Iya,
Suara logik. Suara